Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Hana Ramali dari kelas 12 IPA 4 nomor presensi 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian praktik kimia saya yang mengenai korosi. Korosi adalah proses degradasi pada permukaan logam yang bereaksi redoks dengan zat di sekitarnya. Korosi lebih mudah terjadi pada logam yang reaktif, yaitu logam yang letaknya semakin ke kiri pada deret volta. Contohnya, zinc, besi, dan aluminium. Sifat yang berkebalikan terjadi bila letak logam semakin ke kanan, contohnya emas, perak, dan tembaga. Logam akan mengalami korosi bila bereaksi dengan air, oksigen, dan larutan elektrolit. Oksigen pada air akan mengoksidasi logam hingga menimbulkan karat dengan rumus kimia Fe2O3NH2O. Korosi lebih mudah terjadi ketika besi mengalami kontak dengan larutan elektrolit. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen dan mempercepat laju korosi. Pada air, korosi terbentuk karena keberadaan air dan oksigen. Pada larutan garam, korosi yang terbentuk lebih banyak karena keberadaan air, oksigen, dan larutan elektrolit. Walaupun suplai oksigen lebih sedikit karena stoples ditutup, tetapi korosi tetap terjadi karena oksigen yang sedikit jumlahnya bereaksi dengan elektrolit kuat dalam kadar yang cukup banyak. Korosi tidak terjadi pada minyak goreng, karena minyak goreng tidak mengandung air dan oksigen. Selain itu, minyak goreng juga berperan sebagai lapisan pelindung yang menghalangi kontak antara besi dengan udara luar. Paku yang dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami sedikit korosi, karena selain wadahnya ditutup, gula juga tidak bersifat elektrolit. Namun, korosi tetap terjadi karena terdapat sedikit air dan oksigen pada larutan gula. Air dan oksigen bisa memicu korosi pada besi dan menimbulkan karat, yaitu senyawa Fe2O3NH2O. Keberadaan larutan elektrolit juga mempercepat terjadinya korosi, karena memudahkan oksigen mengikat lebih banyak elektron. Untuk mencegah korosi pada besi, dapat dilakukan beberapa cara. Pertama, melindungi besi dengan logam yang lebih reaktif sehingga korosi lebih dulu terjadi pada logam pelindung. Cara ini dinamakan perlindungan katodik. Kedua, melindungi besi dengan logam yang tidak sereaktif dirinya. Atau ketiga, melapisi besi menggunakan minyak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.